Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Wawasan kebangsaan. Soal bagian pertama. 1. Pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia? A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Ibadah Haji. C. Pancasila. D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jawaban, B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Ibadah Haji. Pembahasan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 merupakan landasan hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sehingga menjadikannya jawaban yang tepat. 2. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia? A. Kementerian Agama. B. Lembaga Pengelola Keuangan Haji (LPKH). C. Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Pembahasan, Kementerian Agama, LPKH, dan BPKH memiliki peran dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sehingga menjadikan semua jawaban sebagai jawaban yang benar. 3. Pertanyaan, apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji? A. Meningkatkan kualitas ibadah umat Islam. B. Memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam. C. Menciptakan kebersamaan antar umat Islam. D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Pembahasan, tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji mencakup peningkatan kualitas ibadah, penguatan persatuan dan kesatuan, serta penciptaan kebersamaan antar umat Islam. 4. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? A. Kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. B. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. C. Pemahaman tentang sejarah dan bangsa Indonesia. D. Semua jawaban benar. Jawaban, C. Pemahaman tentang sejarah dan bangsa Indonesia. Pembahasan, wawasan kebangsaan meliputi pemahaman dan kesadaran akan sejarah dan bangsa Indonesia, menjadikan jawaban C sebagai jawaban yang benar. 5. Pertanyaan, apa yang menjadi hubungan antara wawasan kebangsaan dan tugas petugas penyelenggara ibadah haji? A. Mempertahankan keberagaman budaya di Indonesia. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. C. Menjaga kedaulatan negara. D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Pembahasan, wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh petugas penyelenggara ibadah haji akan membantu dalam mempertahankan keberagaman budaya, memperkuat persatuan umat Islam, serta menjaga kedaulatan negara. 6. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk mempromosikan wawasan kebangsaan di lingkungan mereka? A. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. B. Mendukung program-program pemerintah.
C. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, petugas penyelenggara ibadah haji dapat mempromosikan wawasan kebangsaan dengan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, mendukung program-program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. 7. Pertanyaan, mengapa penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan? A. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah haji. B. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara petugas dan jamaah haji. C. Untuk menjaga citra baik Indonesia di mata dunia. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan akan membantu petugas dalam memastikan keamanan jamaah haji, memperkuat persatuan di antara mereka, serta menjaga citra baik Indonesia di mata dunia. 8. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji untuk mendukung program-program pemerintah dalam membangun wawasan kebangsaan? A. Mengadakan seminar dan workshop tentang wawasan kebangsaan. B. Mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. C. Mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, petugas penyelenggara ibadah haji dapat mendukung program-program pemerintah dalam membangun wawasan kebangsaan dengan mengadakan seminar dan workshop, mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tugas sehari-hari, serta mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan. 9. Pertanyaan, mengapa penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji untuk memahami nilai-nilai kebangsaan? A. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara petugas dan jamaah haji. B. Untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain. C. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jamaah haji. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, memahami nilai-nilai kebangsaan akan membantu petugas dalam menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan dengan negara-negara lain, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jamaah haji. 10. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji untuk mempromosikan semangat kebangsaan di lingkungan mereka? A. Mengadakan kegiatan kebersamaan dan gotong royong. B. Mengenalkan budaya Hindu-Buddha kepada jamaah haji. C. Merayakan Hari Nasional Indonesia secara bergembira. D. Semua jawaban benar. Jawaban A. Mengadakan kegiatan kebersamaan dan gotong royong. Pembahasan, petugas penyelenggara ibadah haji dapat mempromosikan semangat kebangsaan dengan mengadakan kegiatan kebersamaan dan gotong royong di lingkungan mereka. Soal bagian kedua. Soal pilihan ganda. 1. Cerita. Pada suatu hari, seorang petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia sedang melakukan tugasnya di Tanah Suci Mekah. Ketika sedang memandu jemaah haji dalam melaksanakan ibadah tawaf, tiba-tiba terjadi kerumunan yang cukup besar di sekitar Ka'bah. Petugas haji tersebut segera berusaha untuk meredakan kerumunan tersebut dengan tenang dan penuh kesabaran. Pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut? A. Melarang orang-orang untuk tidak berkerumun. B. Mengabaikan kerumunan dan melanjutkan tugasnya. C. Mencoba meredakan kerumunan dengan tenang. D. Meninggalkan tempat tersebut dan mencari bantuan dari petugas lain. Jawaban C. Mencoba meredakan kerumunan dengan tenang. Pembahasan. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji, penting untuk tetap tenang dan mengedepankan kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Meredakan kerumunan dengan tenang merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan kelancaran ibadah haji jemaah. 2. Cerita. Seorang petugas haji sedang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika
Sedang menjalankan tugasnya, ia melihat seorang jemaah haji yang mengalami kelelahan dan kesulitan untuk melanjutkan sa'i. Petugas haji tersebut segera memberikan pertolongan dengan penuh kepedulian dan memberikan semangat kepada jemaah tersebut. Pertanyaan, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut? A. Mengabaikan jemaah yang mengalami kesulitan. B. Mengkritik jemaah yang tidak mampu melanjutkan sa'i. C. Memberikan pertolongan dan semangat kepada jemaah yang mengalami kesulitan. D. Meninggalkan jemaah tersebut dan melanjutkan tugasnya sebagai pengawas. Jawaban. C. Memberikan pertolongan dan semangat kepada jemaah yang mengalami kesulitan. Pembahasan. Sebagai petugas haji, penting untuk selalu berempati dan memberikan pertolongan kepada jemaah yang mengalami kesulitan. Memberikan semangat dan dukungan kepada jemaah yang lelah merupakan bagian dari tugas petugas haji dalam menjaga kesejahteraan jemaah. 3. Cerita. Seorang petugas haji sedang bertugas sebagai koordinator kelompok dalam perjalanan menuju Mina. Ketika sedang memimpin kelompok jemaah haji, tiba-tiba terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara jemaah. Petugas haji tersebut kemudian mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Pertanyaan, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut adalah A. Mengabaikan perselisihan dan melanjutkan perjalanan kelompok. B. Membiarkan jemaah menyelesaikan perbedaan secara sendiri. C. Mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik. D. Menyalahkan salah satu pihak yang terlibat perselisihan. Jawaban. C. Mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik. Pembahasan. Sebagai koordinator kelompok, petugas haji bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam perjalanan jemaah haji, dengan mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik. Petugas haji dapat membantu menyelesaikan konflik di antara jemaah dan menjaga kelancaran perjalanan menuju Mina. 4. Cerita. Seorang petugas haji sedang mengawasi proses pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Ketika sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan medis di antara jemaah haji. Petugas haji tersebut segera mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama kepada jemaah yang membutuhkan. Pertanyaan, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam keadaan darurat tersebut adalah A. Mengabaikan keadaan darurat dan melanjutkan tugasnya. B. Menunda pertolongan medis sampai situasi lebih terkendali. C. Mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama. D. Meninggalkan tempat tersebut dan mencari bantuan medis dari petugas lain. Jawaban. C. Mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama. Pembahasan. Dalam keadaan darurat, petugas haji harus segera bertindak untuk memberikan pertolongan medis kepada jemaah yang membutuhkan. Mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama merupakan tindakan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa jemaah dan menjaga keamanan di Mina. 5. Cerita. Seorang petugas haji sedang bertugas sebagai pemandu jemaah dalam proses pelaksanaan jamarat di Mina. Ketika sedang memandu jemaah, tiba-tiba terjadi kerumunan yang membuat jemaah menjadi panik dan khawatir. Petugas haji tersebut segera memberikan arahan dan pengarahan kepada jemaah untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan. Pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut? A. Ikut panik dan membiarkan jemaah mengatasi sendiri. B. Melarang jemaah untuk tidak bergerak dari tempatnya. C. Memberikan arahan dan pengarahan kepada jemaah untuk tetap tenang. D. Meninggalkan tempat tersebut dan mencari bantuan dari petugas lain. Jawaban. C. Memberikan arahan dan pengarahan kepada jemaah untuk tetap tenang. Pembahasan. Dalam situasi yang mengancam keselamatan jemaah, penting bagi petugas haji untuk tetap tenang dan memberikan arahan yang jelas kepada jemaah. Dengan memberikan pengarahan, petugas haji dapat membantu mengatasi situasi darurat dan menjaga keselamatan jemaah.
Soal bagian ketiga. Pentingnya wawasan kebangsaan bagi petugas haji Indonesia tahun 2024. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap tahun, ribuan petugas haji Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci untuk membantu jamaah haji dalam menjalankan ibadah mereka. Untuk itu, penting bagi petugas haji Indonesia tahun 2024 untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dengan memahami pentingnya wawasan kebangsaan, petugas haji Indonesia akan dapat lebih memahami nilai-nilai kebangsaan dan menerapkannya dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara ibadah haji Indonesia. Dalam upaya menguji kemampuan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, berikut akan disajikan 10 soal pilihan ganda dalam bentuk cerita pengalaman studi kasus berserta jawaban dan pembahasannya. 1. Ketika berinteraksi dengan jamaah haji dari berbagai negara, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya A. Menunjukkan superioritas budaya Indonesia. B. Menghargai keragaman budaya. C. Menyombongkan diri sebagai duta negara. D. Mencela budaya negara lain. Jawaban B. Menghargai keragaman budaya. Pembahasan, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya menghargai keragaman budaya karena hal ini merupakan nilai-nilai kebangsaan yang harus dijunjung tinggi. 2. Kewajiban utama seorang petugas haji Indonesia adalah A. Memperoleh keuntungan finansial. B. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. C. Menyebarkan ajaran agama. D. Mencari popularitas di lingkungan internasional. Jawaban B. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pembahasan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab merupakan kewajiban utama seorang petugas haji Indonesia sebagai duta negara di Tanah Suci. 3. Saat menghadapi konflik antar jamaah haji, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya A. Memilih untuk tidak turut campur. B. Memprioritaskan kepentingan pribadi. C. Mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik. D. Melakukan kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Jawaban C. Mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik. Pembahasan, sebagai duta Indonesia, seorang petugas haji harus mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik secara bijaksana. 4. Ketika berada di Tanah Suci, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya mempraktikkan nilai-nilai kebangsaan seperti A. Kesopanan dalam berinteraksi. B. Memprioritaskan kepentingan pribadi. C. Memaksakan budaya Indonesia kepada orang lain. D. Tidak menghormati budaya lain. Jawaban A. Kesopanan dalam berinteraksi. Pembahasan, kesopanan dalam berinteraksi merupakan nilai-nilai kebangsaan yang perlu dipraktikkan oleh petugas haji Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lain. 5. Seorang petugas haji Indonesia juga diharapkan untuk A. Mempublikasikan kegiatan pribadi di Tanah Suci. B. Mempersoalkan perbedaan agama dengan jamaah lain. C. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial. D. Menjadi pusat perhatian dalam lingkungan internasional. Jawaban C. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pembahasan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial merupakan cara untuk memperlihatkan kepedulian sebagai petugas haji Indonesia. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.